Manisnya belajar dari rumah. Yang pertama, kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar sendiri dimanapun kita berada, sesuai keinginan hati kita masing-masing, baik di rumah maupun tempat umum lainnya. Tetapi untuk saat ini kita di rumah aja ya. Yang kedua, kita bisa belajar baik di ruangan terbuka ataupun di ruangan tertutup. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa ada batas waktu. Dengan yang biasa ditetapkan untuk setiap mata pelajaran, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru yang terkait. Yang ketiga, pembelajaran secara online dapat mengefisienkan waktu belajar kita. Selain itu, dengan pembelajaran secara online, membuat para siswa tidak gagap teknologi. Sedangkan pahitnya belajar dari rumah. Dampak yang pertama, banyak orang yang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online untuk membuka sosmed, bermain game, ataupun untuk absen saja, bukan untuk membuka materi untuk belajar. Yang kedua, karena sistem pembelajaran yang berubah tanpa ada tatap muka langsung atau proses pengontrolan langsung yang biasa dilakukan di sekolah, membuat siswa jenuh dengan pembelajaran online ini. Mereka bisa lalai dalam memanfaatkan waktu pembelajaran online mereka. Bisa dibilang mereka bisa menggunakan waktu pembelajaran online untuk hal-hal yang tidak penting dan bisa saja merugikan diri mereka sendiri. Dari sistem perkuliahan daring tersebut, kesan baik yang saya rasakan selama perkuliahan virtual yang dilakukan di rumah, yakni pembelajaran dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan smartphone dan laptop. Yang kedua, disiplin terhadap waktu dalam mengerjakan dan mengirim tugas melalui e-learning atau Moodle. Yang ketiga, setelah perkuliahan selesai, banyak waktu yang digunakan untuk belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Adapun beberapa masalah terkait perkuliahan virtual yang dilakukan dari rumah. Yang pertama, keterbatasan akses internet yang bermasalah dalam mengirim tugas. Yang kedua, minimnya interaksi sesama teman yang selama ini hanya dilakukan melalui via chatting. Yang ketiga, pembelajaran online tentunya membutuhkan kuota agar dapat mengakses informasi untuk menambah wawasan pelajar. Yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan, sebagai contoh matematika yang hanya dijelaskan melalui via Zoom. Manisnya belajar online dari rumah yaitu kemampuan teknologi tinggi, dan saya sangat suka belajar di rumah karena saya dapat belajar lebih santai dan dapat beristirahat yang lebih 19. Tapi lebih banyak pahitnya sih. Pahitnya belajar dari rumah yaitu tidak bertemu teman dan guru secara langsung. COVID-19 menjadikan dunia pendidikan mengalami keterlambatan proses untuk kemajuan, karena masih banyak siswa yang kendala akses jaringan internet, sehingga proses belajarnya masih lambat. Dilihat dari segi ekonomi, masih banyak siswa mengaku tidak mampu untuk membeli kuota atau data internet secara terus-menerus. Pembelajaran berbasis online atau belajar dari rumah diharapkan siswa mempermudah cara belajar. Dari situasi saat ini, belajar dari rumah berbasis online membuat tingkat motivasi siswa lebih besar dan kemampuan teknologi lebih meningkat. Manisnya kuliah dari rumah, yang pertama bisa belajar internet, yang kedua bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, yang ketiga tidak perlu berpakaian rapi. Pahitnya kuliah dari rumah, yang pertama kondisi internet yang berbeda-beda,
Yang kedua, tidak bisa beradaptasi langsung dengan dosen ataupun teman mahasiswa lain. Yang pertama-tama, manis dalam mengikuti kuliah online itu bermanfaat bagi kita semua, karena di situ kita belajar bagaimana kita bisa membagikan waktu untuk mengerjakan tugas dengan mengerjakan yang lain. Dan yang kedua, pahitnya mengikuti kuliah online pada saat jaringan. Jaringan sangat terganggu ketika kita mengirimkan tugas, itu selalu terganggu, dan pada saat Zoom waktunya sangatlah singkat. Dan yang ketiga, kondisi orang tua tidak mampu pada saat membeli paketan internet. Menurut saya, perkuliahan online atau daring tidak efektif. Mengapa? Karena kuliah online memberikan dampak negatif. Seperti yang pertama, saya merasa materi pembelajaran yang diberikan atau disampaikan tidak sepenuhnya dipahami. Yang kedua, tugas yang diberikan lebih banyak dari kuliah tatap muka. Yang ketiga, koneksi internet yang kurang bersahabat. Yang keempat, sulitnya berkomunikasi antara mahasiswa. Yang kelima, dalam kuliah online atau daring, mahasiswa lebih fokus mendengar daripada berinteraksi satu sama lain. Nah, selain dampak negatif, kuliah online juga memberikan dampak positif. Seperti yang pertama, kita bisa melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, santai. Santai di sini maksudnya adalah kita bisa melakukan perkuliahan sambil ngopi, kadang rebahan, bisa juga sambil ngemil. Yang ketiga, yang paling menarik kuliah online adalah kita bisa mencari informasi sendiri sebelum para dosen menjelaskan materi. Dan kita juga bisa mencari materi saat kuliah sedang berlangsung. Oke. Dampak dari adanya kuliah online saat ini, untuk saya pribadi, satu hal yang kerap kali saya lupakan saat kuliah daring adalah jam perkuliahan. Karena dibuat secara daring, saya lebih sering telat absen. Sebab waktu kuliah daring sedikit berubah dari biasanya. Dan karena hal ini, saya sering meminta bantuan kepada teman untuk mengingatkan kembali jika ada jadwal kuliah daring. Untuk mata kuliahnya, saya merasa materi-materi pembelajaran yang disampaikan kurang tersampaikan sepenuhnya, dan juga merasa tertantang dengan kondisi perkuliahan saat ini untuk dapat memaksimalkan waktu semaksimal mungkin. Dan saya merasa di dalam kuliah daring ini kurang dapat menyampaikan pendapat saat pembelajaran berlangsung, sehingga saya merasa kurang interaktif karena terlalu banyak menyimak. Karena bagi jurusan saya yang saya ambil, kegiatan perlu banyak diskusi. Memang hal tersebut bisa dilakukan secara streaming. Namun, hal tersebut harus disesuaikan dengan koneksi internet yang baik. Tetapi saya merasa pada beberapa mata kuliah lain lebih mudah dimengerti melalui sistem online ini. Dan adapun dengan kuliah online ini melatih mahasiswa untuk mandiri, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar melalui dosen, tetapi juga bisa mencari informasi-informasi lain melalui sumber-sumber buku, majalah atau artikel-artikel untuk menambah pengetahuan. Untuk manisnya kuliah dari rumah, yang pertama,
kita bisa belajar teknologi. Dalam hal ini, selama kita melakukan perkuliahan di rumah, kita dituntut untuk bisa menguasai atau mengakses beberapa aplikasi seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan aplikasi Moodle. Yang kedua, selama kita melakukan perkuliahan dari rumah, kita bisa melakukannya kapan saja. Yang ketiga, selama kita melakukan perkuliahan dari rumah, kita bisa melakukannya juga di mana saja. Dan untuk pahitnya perkuliahan dari rumah, yang pertama, kita sering menghabiskan atau membuangkan dana untuk membelikan paketan internet. Yang kedua, lebih banyak tugas yang diberikan daripada pelaksanaan perkuliahan. Yang ketiga, kadang saat kita melangsungkan perkuliahan, jaringan tidak mendukung atau tidak bersahabat.